Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdurrahman Soleh dengan NPM 101200879 dari kelas H2. Dalam kesempatan kali ini, saya selaku moderator untuk membawakan presentasi manajemen pengadaan barang dan jasa yang merupakan tugas terakhir sebelum memasuki UAS. PT Pos Indonesia sendiri adalah salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Nama PT Pos Indonesia sendiri baru secara resmi digunakan pada tahun 1995. PT Pos Indonesia adalah salah satu badan usaha milik negara yang tertua yang ada di Indonesia dan keberadaannya telah ada sejak zaman Hindia Belanda. Awal pendiriannya adalah untuk memudahkan pengiriman surat terutama dalam kegiatan perdagangan. Namun, berkat kemajuan teknologi, kini PT Pos Indonesia juga menyediakan layanan berupa jasa di bidang kurir, logistik, transaksi, keuangan, dan lain sebagainya. Baik langsung saja pada materi yang pertama dan yang juga utama, yaitu tentang peran teknologi informasi dalam proses pengadaan barang dan jasa yang akan disampaikan oleh teman-teman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik, perkenalkan nama saya Aldi Ardian Pahreji dengan NPM 101200880 dari kelas H2. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran informasi dan teknologi dalam proses pengadaan jasa PT Pos Indonesia. Peran informasi dan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa PT Pos Indonesia ini tentunya sangat penting dan dapat memberikan berbagai manfaat kepada PT Pos Indonesia. Nah, berikut ini adalah beberapa peran utama informasi dan teknologi dalam proses pengadaan jasa di PT Pos Indonesia. Nah, poin pertama yakni peningkatan pada pelayanan. Dengan memanfaatkan informasi dan teknologi, PT Pos Indonesia telah meningkatkan pelayanannya ke arah yang lebih baik. Nah, berikut ada beberapa layanan dan produk pos di PT Pos Indonesia yang telah memanfaatkan teknologi dan informasi. Nah, yang pertama yakni surat elektronik atau RATRON. Adalah salah satu layanan berupa layanan pengiriman berita dengan spesifikasi hybrid karena dapat diakses menggunakan jasa baik melalui internet berbasis web ataupun SMS melalui nomor 8161. Nah, yang kedua yakni SMS Pesta adalah layanan SMS dengan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, memberi inspirasi, menyebar semangat, dan menggagas kreativitas setiap Jumat pagi. Yang selanjutnya ada lacak via SMS, yakni adalah melacak kiriman pos baik dalam negeri maupun luar negeri melalui SMS dengan nomor 8161. Selanjutnya yaitu Duit Pos Multiguna adalah produk pos berwujud kartu yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan uang, mengirim uang, dan mengisi ulang pulsa elektronik melalui SMS. Selanjutnya yakni plasapos.com yang merupakan portal internet resmi belanja lewat pos dan berbagai informasi mengenai layanan dan produk pos yang dikelola oleh PT Pos Indonesia. Oke, yang selanjutnya poin kedua yakni efisiensi dan kecepatan. Informasi dan teknologi memungkinkan PT Pos Indonesia untuk mengotomatisasi proses pengadaan jasa mulai dari pengumuman tender hingga penawaran dan evaluasi. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada proses manual yang cenderung lambat dan memakan banyak waktu, sehingga dengan adanya teknologi dan informasi mempercepat keseluruhan proses pengadaan. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Akmal Rapi dengan NPM 101200877 dari kelas H2 akan melanjutkan penjelasan selanjutnya. Untuk nomor 3, yaitu aksesibilitas informasi. Dengan bantuan teknologi informasi, PT Pos Indonesia dapat dengan mudah menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi terkait pengadaan jasa dengan calon penyedia jasa. Informasi tentang persyaratan, prosedur, dokumen tender, dan kriteria evaluasi dapat diakses secara online oleh calon pemasok, sehingga memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pengadaan. Lalu nomor keempat, analisis data. Informasi dan teknologi memungkinkan PT Pos Indonesia ini untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kinerja pemasok, harga pasar, lalu mengumpulkan data tentang vendor dan layanan yang tersedia di pasar. Analisis ini dapat memberikan informasi berharga dalam pengambilan keputusan pengadaan, seperti pemilihan pemasok yang paling efisien, negosiasi harga yang lebih baik, atau identifikasi peluang pengadaan alternatif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NPM 10120655, kelas H2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kolaborasi dan komunikasi serta pemantauan kinerja. Adapun poin 5 yaitu tentang kolaborasi dan komunikasi. Sistem informasi dan teknologi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi antara PT Pos Indonesia dan calon pemasok. Misalnya melalui platform elektronik atau sistem perpesanan. PT Pos Indonesia dapat berinteraksi dengan calon pemasok, menjawab pertanyaan mereka, memberikan klarifikasi, dan memfasilitasi diskusi. Hal ini meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan komunikasi, dan mempercepat proses komunikasi. Adapun poin 6 yaitu tentang pemantauan kinerja. Dengan bantuan teknologi informasi, PT Pos Indonesia dapat memantau kinerja pemasok secara real-time, seperti data pengiriman tepat waktu, kualitas layanan, dan kepatuhan kontrak dapat diakses dan dianalisis untuk memastikan bahwa pemasok memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Jika ada masalah atau pelanggaran, tindakan korektif dapat diambil dengan cepat. Baik, di sini nama saya Hadi Muhaimin dengan NPM 10120878 dari kelas H2. Selanjutnya saya menjelaskan selanjutnya 7 penilaian kualifikasi vendor serta monitoring dan evakuasi. Informasi dan teknologi membantu PT Pos Indonesia dalam mengevaluasi kualifikasi serta kinerja vendor. Sistem informasi dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memproses dokumen-dokumen yang diperlukan seperti izin usaha, sertifikat, dan referensi vendor. Hal ini memudahkan proses verifikasi dan mempercepat proses seleksi vendor. Yang kedelapan, manajemen kontrak informasi dan teknologi juga berperan dalam manajemen kontrak. Dengan vendor, sistem manajemen kontrak dapat digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi kontrak, termasuk syarat-syarat, tenggat waktu, dan kinerja vendor. Dengan adanya sistem ini, Pos Indonesia dapat melacak dan mengelola kontrak dengan lebih efisien, termasuk memantau kinerja vendor dan menyelesaikan perselisihan. Baik, jadi kesimpulan dari seluruh materi yang telah disampaikan adalah secara keseluruhan, informasi dan teknologi memainkan peran yang sangat penting pada PT Pos Indonesia dalam mengelola proses pengadaan jasa yang lebih efisien, transparan, dan juga terukur. Selain itu, informasi dan teknologi juga meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas proses pengadaan jasa di PT Pos Indonesia. Dengan memanfaatkan informasi dan teknologi dengan baik, PT Pos Indonesia dapat mengoptimalkan proses pengadaan, peningkatan pengambilan keputusan berdasarkan data, dan memperbaiki kinerja pemasok, sehingga diharapkan dapat meminimalkan resiko serta meningkatkan kepuasan pelanggan dalam rangka menjadi perusahaan penyedia jasa pos terbaik di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon untuk dimaafkan, dan apabila ada kekurangan mohon untuk dikoreksi, dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin presentasi kali ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.